Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Giri Restu Aji yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok kami pada presentasi hasil kerja kelompok kami, yaitu pada mata kuliah Sistem Informasi Enterprise. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai TOGAF HMIF, yaitu Himpunan Mahasiswa Informatika. Sebelum ke presentasi, mungkin izinkan saya mengenalkan sedikit mengenai teman kelompok saya. Di sini ada nama dan beserta NIM dari teman kelompok saya, ada Jum Sairoh, Muhammad Giri Restuaji, Mustika Anggraini, Widya Bayu Pratiwi, Rian Andrian, Nova Arianti. Pada presentasi kali ini ada beberapa poin, khususnya ada 4 poin yang akan kami presentasikan, di mana poin pertama ada preliminary, lalu kedua ada vision arsitektur, ketiga ada bisnis arsitektur, dan keempat ada arsitektur sistem informasi. Untuk poin pertamanya sendiri di sini, himpunan mahasiswa informatika sendiri adalah salah satu dari 5 himpunan yang ada di Fakultas Teknik Universitas Mataram. Dan HMIF sendiri merupakan himpunan yang berdiri di atas bidang ilmu teknologi yang mengolah data-data ke dalam bentuk data digital. HMIF ini sendiri terbentuk pada tahun 2016 yang terdiri dari 4 divisi, yaitu kesekretariatan, organisasi, pemberdayaan anggota, dan advokasi, dan berlandaskan akan Pancasila dan Tridharma perguruan tinggi. Lalu pada preliminary sendiri di sini ada 2 hal yang akan dijelaskan nantinya oleh teman saya. Yang pertama ada aktivitas utama dan yang kedua ada aktivitas pendukung. Dan mungkin saya persilahkan kepada Mustika Anggraini untuk penjelasan mengenai aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Perkenalkan, nama saya Mustika Anggraini, NIM M1D019-077. Di sini saya akan memperkenalkan atau menjelaskan tentang aktivitas utama dan aktivitas pendukung dari Himpunan Mahasiswa Informatika. Nah, di sini aktivitas utamanya yang pertama yaitu PKMTI atau Pekan Keakraban Mahasiswa Informatika, yaitu PKMTI ini sendiri adalah kegiatan yang mengatur tentang penerimaan dan penjaringan anggota baru hingga pada proses pendataan nomor registrasi anggota. Kemudian yang kedua yaitu operasional proker. Operasional proker ini adalah proses pelaksanaan proker yang dilaksanakan kepengurusan serta kepanitiaan. Nah, di sini untuk menjalankan proker dibantu oleh 4 divisi, yaitu divisi advokasi, kesekretariatan, kemudian divisi organisasi, dan divisi pemberdayaan anggota. Kemudian, poin yang ketiga yaitu anggota istimewa, yang mana anggota istimewa ini merupakan aktivitas pendataan alumni yang sudah lulus. Nah, kemudian selanjutnya yaitu aktivitas pendukung. Di aktivitas pendukung ini terdapat sirkulasi keuangan, yaitu proses pengelolaan dan manajemen keuangan oleh bendahara umum, yaitu dengan membuat RAB atau sejenisnya. Kemudian ada pemberdayaan anggota. Untuk pemberdayaan anggota ini merupakan proses pengelolaan anggota dari peningkat untuk pengelolaan anggota dan peningkatan kualitas SDM anggota HMIF itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah advokasi, yang mana merupakan proses aktivitas penyerapan aspirasi dari anggota serta penindaklanjutan dari aspirasi tersebut. Kemudian yang keempat yaitu organisasi. Nah, proses ini yaitu pelaksanaan berbagai kegiatan kepanitiaan dan pengabdian masyarakat. Kemudian poin yang kelima adalah kesekretariatan, yaitu aktivitas dalam proses memastikan kebutuhan sarana, prasarana, dan inventaris dari HMIF, serta mendata segala macam arsip yang ada pada HMIF. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Mustika sudah memberikan penjelasan mengenai aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Selanjutnya mengenai bisnis arsitektur, kepada Nova saya persilahkan. Kemudian untuk vision arsitektur,
akan dijelaskan oleh saya, Widya Bayu Pratiwi, dengan NIM F1D019104. Di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari HMIF itu sendiri. Untuk yang pertama, visinya yaitu menjadikan Himpunan Mahasiswa Informatika atau HMIF sebagai himpunan yang dapat mewadahi aspirasi baik di bidang akademik maupun non-akademik dari seluruh anggota. Kemudian untuk misinya, yang pertama, pengurus Himpunan Mahasiswa Informatika wajib menampung dan menindaklanjuti aspirasi anggota. Kemudian yang kedua, membuat atau melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang ditujukan untuk anggota maupun lingkungan luar kampus sebagai wujud pengabdian himpunan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, untuk memfasilitasi dan menyalurkan serta membimbing anggota dalam hal pengembangan bakat dan kemampuan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi. Oke, maaf sebelumnya ada salah penyebutan nama, yaitu penjelasan sebelumnya oleh teman saya Widi. Untuk sekarang mengenai bisnis arsitektur akan dijelaskan oleh rekan saya, teman saya, yaitu adalah Nova. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Nova Arianti, F1F1422005. Di sini saya akan menjelaskan bisnis arsitektur. Nah, di bisnis arsitektur ini menjelaskan mengenai perkembangan arsitektur bisnis untuk mendukung arsitektur vision. Pada arsitektur vision, aktivitas utamanya yaitu mewadahi aspirasi baik di bidang akademik maupun non-akademik dari seluruh anggota. Di antaranya terdapat PKMTI. Di PKMTI ini terdapat beberapa aktivitas. Yang pertama yaitu proposal kegiatan. Yang kedua, membuka pendaftaran panitia kegiatan PKMTI. Yang ketiga, melakukan seleksi penerimaan panitia kegiatan PKMTI. Yang keempat, penetapan panitia kegiatan PKMTI. Yang kelima, rapat-rapat perencanaan kegiatan. Yang keenam, membuat jadwal kegiatan PKMTI. Yang ketujuh, pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir yaitu penutupan kegiatan. Kemudian terdapat bisnis arsitektur tentang operasional proker atau program kerja. Di sini terdapat 4 proker, antaranya yaitu advokasi, di mana aktivitasnya yaitu menjembatani antara program studi dan himpunan mahasiswa informatika. Yang kedua yaitu melayani permasalahan anggota baik di bidang administrasi ataupun akademik dan lainnya. Yang ketiga yaitu menjadi jembatan penghubung antara HMIF dan HMJ dan Ormawa di lingkungan Fakultas Teknik. Kemudian yang terakhir yaitu menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari anggota. Kemudian terdapat divisi organisasi, yaitu aktivitasnya untuk membawahi kegiatan HMIF dari segi eksternal maupun internal. Kemudian terdapat divisi kesekretariatan, di mana aktivitasnya yaitu mendata segala arsip dan inventaris yang ada pada sekretariat. Kemudian terdapat divisi yang pertama yaitu menjalankan program kerja sesuai dengan kebutuhan anggota, dan yang kedua yaitu meningkatkan kualitas SDM dari himpunan. Kemudian terdapat bisnis arsitektur tentang anggota istimewa, di mana di anggota istimewa ini terdapat pengukuhan. Di pengukuhan ini terdapat beberapa aktivitas, yaitu yang pertama memberikan saran untuk kemajuan himpunan. Kemudian yang kedua yaitu menjalin komunikasi atau koordinasi dengan alumni. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Nova sudah menjelaskan mengenai bisnis arsitektur. Selanjutnya mengenai information system arsitektur kepada Saudari Mia, saya persilahkan.
Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Jumsairah dengan NIM F1D017039. Di sini saya akan menjelaskan tentang information system arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan model arsitektur datanya. Yang pertama ada PKMTI. Di PKMTI ini ada subproses, yaitu PKMTI atau Pekan Keakraban Mahasiswa Informatika. Di sini ada 8 aktivitas. Yang pertama pembuatan proposal kegiatan yang memerlukan data panitia, lokasi, penanggung jawab, dan RAB. Yang kedua, aktivitasnya membuka pendaftaran panitia kegiatan PKMTI, yaitu memerlukan data nama dan NIM mahasiswa. Yang ketiga, ada aktivitas melakukan seleksi penerimaan panitia kegiatan PKMTI. Di sini memerlukan data nama, NIM, dan hasil wawancara. Yang keempat, ada penetapan panitia kegiatan PKMTI. Di sini memerlukan data hasil seleksi. Yang kelima, ada rapat-rapat perencanaan kegiatan. Di sini memerlukan data jadwal kegiatan, tempat pelaksanaan, konsep kegiatan, beserta estimasi dana. Yang keenam, ada pembuatan jadwal kegiatan PKMTI. Di sini memerlukan kalender akademik dan kegiatan. Dan yang terakhir ada penutupan kegiatan yang membuka data hasil kegiatan. Di ini ada beberapa proses. Yang pertama divisi advokasi. Aktivitasnya di sini ada 4. Yang pertama menjembatani antara program studi dengan anggota himpunan mahasiswa informatika. Di sini memerlukan data anggota HMIF. Yang kedua ada melayani permasalahan anggota baik itu administrasi, akademik, dan lainnya. Memerlukan data anggota HMIF dan permasalahan. Yang ketiga menjadi jembatan penghubung antara HMIF dengan HMJ dan Ormawa di lingkungan Fakultas Teknik. Memerlukan data Ormawa. Dan yang terakhir ada menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari anggota. Di sini memerlukan data anggota dan aspirasi. Yang kedua ada divisi organisasi. Di sini aktivitasnya untuk membawahi kegiatan HMIF dari segi eksternal dan internal. Di sini memerlukan data anggota pengurus. Yang ketiga ada divisi kesekretarian. Di sini aktivitasnya mendata segala arsip dan inventaris yang ada pada sekretariat. Di sini memerlukan data surat masuk keluar, inventaris, anggota, laporan pertanggungjawaban, AD atau ART, dan sertifikat. Yang terakhir ada divisi pemberdayaan. Di sini ada 2 aktivitas. Yang pertama menjalankan program kerja sesuai dengan kebutuhan anggota. Di sini memerlukan data survei kebutuhan anggota. Dan yang kedua meningkatkan kualitas SDM dari himpunan. Di sini memerlukan data minat dan bakat anggota. Dan yang terakhir ada anggota istimewa. Di sini ada satu subprosesnya yaitu pengukuhan. Di sini pengukuhan melakukan 2 aktivitas. Yang pertama memberikan saran untuk kemajuan himpunan. Di sini memerlukan data pengurus sebelumnya. Dan yang terakhir menjalin komunikasi atau koordinasi dengan alumni yaitu memerlukan data nomor handphone, sosial media. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mia sudah menjelaskan mengenai sistem informasi sistem arsitektur. Selanjutnya untuk arsitektur aplikasi itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu adalah Saudara Rian. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Tengku Andrian, F1D 422002. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur aplikasi. Yang pertama itu ada sistem informasi manajemen. Dalam sebuah arsitektur aplikasi adalah rencana desain menyeluruh dari sebuah sistem aplikasi beserta infrastruktur pendukung
untuk dapat melayani kebutuhan bisnis ataupun mendukung bisnis yang akan disematkan pada aplikasinya, meliputi yang pertama itu sistem informasi manajemen PKMTI, yang kedua itu ada sistem informasi manajemen HMIF, selanjutnya itu ada aplikasi pengelola panitia PKMTI, yang keempat ada aplikasi penjadwalan PKMTI, yang kelima aplikasi pendaftaran PKMTI, yang keenam aplikasi pendataan anggota PKMTI, yang ketujuh aplikasi pendataan anggota HMIF, yang ke-8 aplikasi pengelompokan divisi ataupun anggota, yang 9 aplikasi pengarsipan surat, yang 10 aplikasi pendataan alumni, dan yang terakhir aplikasi dokumentasi kegiatan. Selanjutnya itu aplikasi. Aplikasi itu ialah di mana suatu saatnya nanti akan digunakan oleh kandidat-kandidat yang akan digunakan oleh kandidat-kandidat untuk meneruskan suatu bisnis dalam organisasi HMIF tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rian untuk penjelasannya mengenai arsitektur aplikasi. Ya, dengan berakhirnya presentasi dari Saudara Rian, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.